Kristus, mengenai Yesus. Kisah 2:36 aja baca. Oke, jadi hendaklah seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Oke, pertanyaan siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di sini? Allah. Oke. Jadi Bapak di surga menjadikan Yesus Tuhan menurut Lukas. Kalau Paulus dia sendiri mengatakan Yesus hidup bangkit menjadi Tuhan. Ya, ini berkesinambungan yang mana? Lukas 2 nomor 11 coba. Yang mana yang benar? Lukas 2:11 coba. Menjadikan itu kan berarti artinya bisa sama dengan mengimani. Enggak, menjadikan itu tadinya enggak jadi menjadi, tadinya utusan menjadi Tuhan. Berubah profesi dia. Tadinya bukan Tuhan, dituliskan surat menjadi Tuhan. Begitu loh diskusinya. Jadi Yesus itu pernah tidak menjadi Tuhan, tapi dibuatkan surat agar menjadi Tuhan gitu. Ya. Jadi surat-surat inilah semuanya Anda menuhankan Yesus berdasarkan surat-surat begitu. Iya, iya. Jadi ya, oke, itu makasih kalau terima. Iya, harus diterima. Karena itu relate dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, apa yang Tuhan perkatakan kepada Nabi Yesaya. Nah, waktu itu Yesaya menuliskan. Gak usah bawa-bawa Yesaya lah. Yesaya itu tidak menuangkan Yesus. Ya, sebetulnya kan ini relate. Jadi makanya tadi Yesus yang datang itu sebetulnya siapa sih? Kan tadi Bang Hendy nanya. Sebetulnya dia itu adalah Tuhan itu. Nah, sementara dari awal kita berbicara tentang Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kasih itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kalau gitu saya tanya, Tuhannya Yesaya siapa? Tuhannya Yesaya siapa? Nah, Tuhan Yesaya itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Ya, siapa namanya? Siapa? Nah, disebutnya Tuhan Allah, disebut Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Nah, nama Yesus itu adalah nama Bapa yang memang muncul dan diperkenalkan setelah sederhana. Tuhannya Yesaya itu Bapa atau Yesus? Tuhannya Yesaya yang bernama Yesus ini adalah Tuhannya Yesaya. Oh, buset, lu bikin baru Tuhannya Yesaya. Yesaya nggak pernah menuhankan Yesus. Kacau kau ah. Gini Bang Hendy, orang sudah mati mau kasih Tuhan baru. Gini Bang Hendy, sebelumnya Paulus saja sendiri tidak pernah. Paulus saja sendiri tidak pernah mentuhankan Yesus. Cuman Paulus yang membuat Tuhan Yesus jadi Tuhan. Begitu. Ketika Paulus ini ditangkap, tunggu dulu ini data. Ketika Paulus ditangkap, dia berdoa kepada Bapa. Kenapa bukan kepada Yesus? Paulus waktu ditangkap itu kalau ada orang bisa membuktikan, jadi Bang Dalbo, kalau ada orang bisa membuktikan Saulus pernah menyembah Yesus, saya manjat tower kalau malam-malam. Nggak ada datanya Saulus menyembah Yesus. Betul. Oke. Ini data ini bisa Anda baca satu berita. Sabar dulu. Bang Dalbo, di mana tadi data itu Bang Dalbo? Bang Dalbo, datanya di Kisah Para Rasul 16:25. Nah, ketika Paulus ditangkap, ya dipenjarakan, dia berdoa kepada Bapa. Nah, Kristen ini hanya dibuatkan Tuhan oleh Paulus. Ini Paulus ini mantap ini Paulus. Nah, ada apa itu? Coba, ada nggak datanya Paulus menyembah Yesus? Ada nggak datanya Paulus berdoa kepada Yesus? Kan tidak ada. Bahkan yang memberikan mujizat itu kepada Theos itu Paulus. Paulus ini luar biasa loh. Nah, Theos memberikan mujizat kepada Yesus. Ya, itu harus Anda pahami. Theos memberikan mujizat kepada Yesus, sedangkan Theos diberikan mujizat oleh Paulus. Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Coba itu yang ditampilkan di Plopo, coba dibaca itu.
Iya, baru tahu. Berarti Tuhannya Yesus ini Allah. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang ya. Oke, makanya baca di Kisah Para Rasul 16-nya Pak, yang disebut dengan Allah di situ yang dimaksudkan oleh Paulus itu siapa? Di situ dikatakan di situ ada seseorang pengikut Yesus yang bernama Timotius. Nah, ini mereka sudah memperkenalkan yang namanya Yesus Pak. Allah yang mereka sembah itu adalah Yesus. Bukan, Paulus yang membuatkan itu. Coba ya, saya bukakan data akhirnya, ya. Saya bukakan data. Ya sebentar Pak Dalbo bisa biar paham ya kenapa Yesus itu Tuhan. Yesus itu kan namanya memang belum ada di zamannya para nabi ya, waktu nubuatan itu belum ada. Menjadikan dia Tuhan. Ya Paulus itu kan bukan hidup di zaman para nabi Pak. Gini, jadi tetapi dia yang menjadikan dia Tuhan. Memang dia harus menjadikan dia Tuhan di dalam hidupnya Pak. Kalau tidak menjadikan Yesus di dalam hidupnya itu adalah sebagai Tuhan, berarti dia itu tidak mempunyai Tuhan yang sama yang dipercaya oleh Nabi Yesaya, bahwa Tuhan itu satu-satunya adalah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Coba. Nah, coba dibuka di Yesaya 43. Saya bukakan data ya, saya bukakan data lagi. Saya bukakan data di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Ya, Bapa ini Tuhan atau bukan? Ya kan Yesus itu Bapa, udah kita sebetulnya Yesus yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Kalau Bang Dalbo izin dulu, kalau Yesus itu Bapa, bagaimana mungkin Yesus itu Bapak? Yesus sendiri mengaku utusan Bapak. Gimana ceritanya Bapak mengutus Bapak? Itu dia. Capek deh. Ceritanya gini, ceritanya adalah memang Yesus itu harus melakukan seperti apa yang sudah dinubuatkan. Jadi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan nubuatan, begini aja, Putri Sion. Begini Putri Sion, cari coba data satu data saja. Ini dalam perjalanan 1 kilometer ini anak yang dibonceng ini benar-benar. Coba cari satu data. Ya tunggu ya. Ya. Itu anggap aja ya. Cari coba satu data. Paulus berdoa kepada Yesus. Satu data saja. Dan saya mampu membuktikan data bahwa yang memberikan mujizat itu adalah Paulus. Coba Anda carikan satu data, Paulus berdoa kepada Yesus. Silakan. Maksudnya minta satu data Paulus berdoa kepada Yesus itu apa ya? Karena Yesus kan sudah mengikuti dan mengakui Yesus itu adalah Bapa dan dia adalah Allah. Di mana Yesus mengaku Bapa? Di mana Yesus mengaku Bapa? Maksudnya? Iya. Bapa itu kan Tuhan. Jadi pada saat Paulus sudah mengaku di mana Yesus mengaku Bapa? Dia adalah di mana Yesus mengaku Bapa? Kan ini tadi maksudnya? yang ditampilkan, yang saya tampilkan tadi. Di Kisah Para Rasul 16:25, Paulus ini berdoa kepada Bapa. Sebentar Pak Dalbo, gini Pak Dalbo. Sebetulnya kan permintaannya gini. Di mana Paulus berdoa kepada Yesus? Ya jelas dia akan berdoa dan meminta itu kepada Yesus karena dia sudah mengimani Yesus adalah Tuhan. Nah, yang disebut dengan Tuhan itu jelas disebutnya Paulus mengimani Yesus Tuhan. Nah, yang menjadikan Yesus Tuhan, yang melantik Yesus Tuhan itu siapa? Nah, artinya dia mengimani, Pak. Dia sudah mengimani itu adalah Tuhan. Yesus menjadi Tuhan itu, Putri, dengarkan. Yesus itu menjadi Tuhan itu Paulus yang membuatnya. Iya, kan artinya Paulus berdoa kepada Yesus. Padahal begini, Pak Dalbo itu anggaplah Pak Dalbo itu Saulus ya. Tadinya tidak percaya Yesus Tuhan. Nah, pada waktu Pak Dalbo tahu Yesus adalah Tuhan, akhirnya Pak Dalbo menjadikan Yesus itu Tuhannya Pak Dalbo. Itu maksudnya. Oke. Pertanyaannya,
ketika Yesus di bumi, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Oh iya, Yesus mengatakan ini. Jadi waktu Yesus pernah bercerita kepada Filipus tentang kerajaan surga dan Bapa, Filipus bertanya, nah kalau begitu tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, lalu Yesus menjawab apa? Setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadamu. Bukankah kamu, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, kenapa Yesus berani menyatakan berarti dia sebagai Bapa? Gitu. Oke. Kan Bapa itu kan Jadi harusnya Yesus nggak ini kagak terlihat. jelas juga ya. Nah, Yesus berkata lagi, lihat dengar, tetapi anak, sebentar, Pak. Tetapi anak yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya, yang dinyatakan oleh Yesus tadi bahwa dia adalah Bapa itu adalah benar. Bapa yang kita nggak bisa lihat, bahkan kalau bisa kita dengar itu, akhirnya memang dia datang ke dunia seperti apa yang dijanjikannya di masa lampau. Manusia bisa melihat dia, manusia mendapat pengajaran langsung dari Tuhan, itu terjadi gitu. Jadi Yesus ini kagak jelas ya kalau dia menyampaikan firman ya. Iya. Benar, Tapi begini Sion, saya mau tanya dulu Sion, izin dulu Sion. Lebih besar mana sih Bapak dengan Yesus? Sebenarnya gini, waktu itu juga ada yang bertanya sama seperti ini, kepada Yesus gitu. Jadi si murid itu bertanya begini, kenapa sih segala sesuatu itu disampaikan di dalam perumpamaan, kata Yesus gitu. Lalu Yesus berkata begini, memang segala sesuatu kerajaan surga itu saya kasih dalam bentuk perumpamaan. Kenapa? Supaya yang mengerti itu hanya orang-orang yang mendapatkan karunia dan dia berasal dari Allah. Tetapi orang-orang yang tidak berasal dari Allah, mereka itu akan bingung. Itu yang saya katakan. Nah, Putri, bukan itu pertanyaannya. Gini. Ya, Yesus ini kagak jelas ya kalau kita rujukan dengan pernyataanmu. Ya tunggu dulu, tunggu dulu. Saya bacakan dalil nih. Yohanes 14:28. Apa? Kasih dia Banda belum. Sebentar Pak Dalbo. Biar lagi aja. Jadi gini. Bosin dulu dia. Oke. Jadi gini, kalau misalkan waktu orang-orang tidak mengerti, jadi keganggu. Sebentar ya, lupa lagi. Stres aku lihat jadi gambar waktu itu, orang stres juga. berpikir, oh ini membingungkan ya. Jadi waktu membingungkan apa yang perkataan Yesus ini, sebetulnya tidak semua. Bentar Pak Dalbo. Tidak semua pada waktu orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus itu tidak semua orang bingung dengan perkataan Yesus gitu. Artinya orang-orang yang betul-betul mendalami dan mengerti firman Tuhan ya yang tertulis di dalam surat-surat para nabi itu mereka nggak bingung kepada setiap perkataan Yesus, mereka nggak bingung. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti kitab itu mereka bingung kepada setiap perkataan Yesus itu siapa dia, dari mana dia, sebetulnya dia ini siapa gitu. Nah yang paling lucu itu ada satu orang buta waktu itu yang benar-benar tahu dia adalah Tuhan. Nah orang buta ini bukan buta buatan, bukan buta karena kecelakaan, tetapi dia buta memang dari bawaan lahir. Nah dulu orang menyangka kalau orang buta itu bawaan lahir pasti dia kena kutuk. Nah tapi Tuhan Yesus bilang gini, bukan, dia bukan kena kutuk, dia begini untuk menggenapi kehendak Tuhan. Nah, mukjizat ini memang harus terjadi supaya apa? Supaya orang percaya kepada dia. Bacanya di Yohanes 9. Itu tepat di ayat 35-38 sebelum si mata orang buta ini benar-benar bisa melihat, waktu itu disembuhkan sama Tuhan. Nah, udah banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya sama dia, siapa yang nyembuhin kamu? Nah, si orang buta ini belum tahu yang nyembuhin dia itu Yesus gitu. Belum tahu gitu. Nah, terus akhirnya bertemu lagi, satu kesempatan itu Yesus bertemu lagi sama dia lalu berkata gini, percayakah engkau kepada anak manusia? Nah lalu si orang buta ini menjawab, siapakah dia katanya, Tuhankah dia gitu, supaya aku percaya kepadanya, kata si orang buta ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, engkau bukan saja melihat dia,
Nah, dia kan mempertanyakan, Tuhankah dia yang menyembuhkan mataku ini gitu kan, yang mencelikan mataku ini? Ya udah Engkau cukup, bukan saja melihat paham. dia, tetapi Ya, paham. dia yang Jadi berbicara. jadi kalau pertanyaannya adalah, ya udah cukup. Pertanyaannya adalah, orang buta itu siapa Tuhannya orang buta itu? Ya, Tuhannya orang buta itu tidak di. Ya, dengerin pertanyaannya, dengerin. Tuhannya orang buta itu A. Bapak, B. Yesus. Saya ulang ya. Tuhannya orang buta itu adalah A. Bapak, B. Yesus. Siapa Tuhannya orang buta? Bapak yang namanya diperkenalkan Yesus. Yang dinyatakan ya. Bapak yang Berarti dinyatakan. bukan Tuhannya orang buta, bukan Yesus ya? Enggak. Yesus itu kan Bapak, Yesus itu kan Tuhan. Tuhannya orang buta itu Bapak atau Yesus? Ya Yesus itu kan. Kok Yesus adalah Bapak? Gimana sih? Emang muat perutnya Maria Bapak? Emang muat perutnya Maria Bapak masuk ke dalam? Gimana sih lu? Bapak itu kan sebutan untuk. Kok Yesus itu Bapak? Nggak mungkin lah Bapak pernah jadi bayi. Mana mungkin? Dengerin. Putri, mana mungkin Bapak pernah jadi bayi? Nggak mungkin lah Bapak pernah jadi bayi. Gimana sih lu? Udah lanjut. Ya. Tadi pertanyaan saya Putri belum nyenggol gitu loh. Besaran mana sih? Sabar dulu Put. Tadi biar nggak melebar kita Put. Tadi pertanyaan saya, besaran mana Bapak dengan Yesus? Oke. Untuk orang-orang yang memang tidak mengenal kebenaran itu akan bingung kayak tadi, bahwa kenapa sih kok bisa Allah itu ada di dalam rahim, kan itu rahim kecil. Nah, sementara kita berbicara roh Allah itu nggak bisa kita yang atur, Allah yang mengaturnya. Mana lebih besar Allah ataupun Yesus? Yesus itu berkuasa di bumi, di surga, bahkan alam maut itu sudah tidak berkuasa sama sekali kepada Yesus. Semua dia kuasai. Artinya segala kuasa, Yesus kan udah berkata, segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diberikan kepada aku. Artinya, waktu Yesus mengatakan itu, kebesaran Tuhan itu ada di dalam dia. Jangan dulu jauh-jauh, kita santai aja. Kita santai aja, Putri. Kan Anda mengatakan segala kuasa telah diberikan padaku. Siapa yang memberinya? Jelas dia dari dia si Putri itu oneness kayaknya itu si Putri oneness itu. Apa sih ini kata-kata oneness? Sabar siapa yang memberi? Enggak si Putri kalau si Putri ini kalau si Putri ini oneness abu-abu, kadang oneness kadang tidak. Kalau itu bukan Bapak. Izin dulu, saya bicara dulu bentar. Hakikatnya sama. Kalau Putri ini dengerin dulu, kalau Putri ini kalau kedesak, diam dulu Put. Kalau terdesak dia oneness, tapi kalau lagi bahagia dia Tritunggal, tergantung. Gitu loh. Si Putri itu udah jelas keliru, dia udah salah, dia tuh ngapain didengarkan. Ya ada. Tunggu dulu Pak Edi, ini Kristen atau bukan? Pak Edi. Saya Kristen. Silakan diselesaikan dulu. Iya, jadi pernyataan dia bilang tadi Yesus dan Bapak itu udah keliru. Yesus dan Bapak itu dua pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Bahaya ini. Silakan sama Edi bisa hancur di sini Edi nih. Oh enggak, yang hancur itu kamu karena kamu menyamakan Yesus itu adalah Bapa. Gantian. Saya moderatorin. Sekarang Putri dulu bicara, di sini Edi. Silakan Put. Enggak, Edi sama Dalbo aja, silakan. Jadi dia melurusin dia mempertanggungjawabkan Tritunggalnya, dia menjawab. Tolong dengar saya. Enggak, silakan. Dengerin dulu Put. Silakan Edi dengan Dalbo menjawab. Dengar dulu, antara Yesus dengan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Tetapi hakikatnya adalah sama. Tetapi kalau dibilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu suatu hal yang keliru. Itu keliru, itu oneness itu. Dan itulah orang-orang kayak gitulah yang dibilang bidat. Wah. Jadi Bapak dan Yesus dua pribadi ya. Putri gimana Put? Silakan Put. Ya iya, dua pribadi yang berbeda. Ya cukup. Ya, silakan teman-teman Islam bertanya kepada dia, mempertanggungjawab. Putri kamu tuh kalau melawan mereka ini dengan kebidatan dengan demikian, kamu tuh pasti akan mentok kamu. Iya, aku bidat. Silahkan Pak Dalbo, tanya dia. Pak Dalbo, silakan.
Kamu pertanggungjawabkan pernyataan kamu. Gimana dia mau meluruskan Putri? Iya, jadi dia mau meluruskan kamu. Tadi kamu bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu salah loh Putri. Yesus itu bukan, itu pribadi Yesus dengan Bapa itu pribadi yang berbeda. Roh Allah yang berdiam di dalam Yesus itu roh siapa? Iya, tapi kalau kamu bilang roh Bapa sendiri, mereka itu kamu kan mentok di. Jangan pakai tapi, roh Allah yang berdiam di dalam Yesus itu roh siapa? Begini loh Putri, dengar, aku jelasin ya Putri. Kalau kamu jawab, bilang roh siapa yang berdiam di dalam Yesus? Jawab dulu, roh siapa yang berdiam di dalam Yesus? Jawab dulu, roh siapa yang berdiam di dalam Yesus? Dengarkan berusaha jawab. Jawab dulu, orang bidat ini bertanya, roh siapa yang berdiam di dalam Yesus? Bentar. Saya hancurkan bidatmu itu. Ya udah cukup dulu Putri, nanti saya suruh tanya jawab. Ya udah. Pertanyaan. Dengarkan Putri, saya menjawab. Iya, silakan. Ya, biarin. Kalau kamu bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kamu itu bidat, kamu itu sesat. Kamu bodat, kenapa gak ada masalah? Dengar dulu. Gini. Ya, kamu yang sesat. Sebentar gini, Edi, kamu menghancurkan. Sebentar ya, Edi. Kamu nanti masuk ke room aku. Kita ngomongin siapa yang bidat, siapa yang enggak. Karena Yesus itu nggak pernah membidat-bidatkan. Orang seperti kamu, dengar. Orang seperti kamu yang membidat-bidatkan orang Kristen, kamu itu tidak jauh daripada iblis loh. Gak tahu kan kamu? Jadi maksudmu kalau Yesus itu, dengar dulu. Kalau Yesus itu adalah Bapa dilahirkan. Jadi kamu nanti masuk room Kristen ya, jangan di sini. Jika Yesus itu adalah apa Bapa dilahirkan? Kamu aja ngomong masih terbata-bata. Kamu jawab Putri. Apa sih? Kamu jawab. Kamu nanti masuk, bisa nggak sih ini jangan Kristen yang ini kamu jawab Putri enggak? Kamu itu sesat lo Putri. Kok kamu sesat? Berarti Allah kamu bukan Yesus. Loh. Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kamu bilang pribadinya adalah itu dia itu adalah Bapa itu sendiri, itu kamu sesat. Berarti Yesus itu bukan Tuhanmu? Loh, Tuhanku. Bapak itu Tuhanmu? Tuhanku. Dua dong Bapak Tuhan lo. Ya hakikatnya, itu kan bicara hakikat Putri. Tapi kalau kamu Roh Kudus itu? Oke, Roh Kudus itu? Ya Tuhanku. Berarti 3 Tuhanmu. Hakikatnya. Iya, berarti 3 pribadi kan? Hakikatnya Putri. 3 pribadi kan? 3 pribadi kan? 3 Tuhan dong. 3 pribadi, 1 hakikat. 3 pribadi, 3 Tuhan. Tuhan Anak, coba Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Berapa Tuhan? Kok Tuhan Allah? Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Ya, jadi berapa Tuhan? 1 Tuhan. Iya, diketawain lah kau sama Islam. Kata Tuhannya kan 1. Jadi pribadinya yaitu adalah Bapa, Yesus sama Roh Kudus. Gimana sih kamu? Yesus bukan Bapa tadi kamu bilang. Ya memang. Ya, kan berarti berapa itu? Pribadinya beda. Yesus bukan Bapa. Dengar, nih, biar ku jelasin samamu. Beda, Tuhan kan? Bapa, Tuhan Bapa. Tuhan Anak, Tuhan Anak, itulah Yesus. Tuhan Roh Kudus. Tuhan ada tulisan berapa Tuhannya? Kan 1 itu kan? Itu 1 enggak itu kata Tuhannya. Kok jadi 1 katanya beda? Gimana sih? Katanya beda, kok jadi 1? Gimana ini? Kamu nangkap enggak? Dengar. Kamu nangkap enggak? Tuhan Bapa. Yang lain juga enggak akan nangkap. Dengar dulu. Kamu jangan nyerocos. Jangan nyerocos. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Ya. Tuhan Anak. 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kata Tuhan di situ sama enggak penyebutan Tuhannya? Nah, apakah anak itu sama dengan Bapak? Dengar dulu, itu tadi Bapa, Anak sama Roh Kudus itulah bicara tentang pribadinya Putri. Iya, anak itu apakah itu Bapak? Hakikatnya itulah yang disebut Tuhan itu. Iya, apakah dia Bapak? Bukan. Secara pribadi bukan. Beda gimana sih? Loh, kamu ngerti enggak? Dengar dulu. Tuhan nih kita tulis nih Tuhan 1. Nih Tuhan 1 nih. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu kan kata Tuhan 1 kan? Itu kan 1 hakikat mereka kan kata Tuhannya 1. Nah, pribadinya itulah yang berbeda, yaitu ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Pribadinya itu beda Putri. Beda. Oke. Apakah Yesus itu Bapak? No, kan pribadinya beda.
Ya sudah, silakan sama orang Islam kamu jelasin itu. Ya, kalau dia memang. bukan bapak, kenapa? Tetapi kalau kamu bicara divinaturnya yang hakikatnya adalah sama, itu sama. Tetapi pribadinya berbeda. Jadi masalahmu apa kalau memang dia tetap sama? Apa masalahmu? Kalau kamu bilang mentok kamu nanti melawan mereka ini Putri, mentok kamu, mentok kamu. Enggak mentok. Justru ini yang saya pertanyakan sama kamu. Kalau sebentar. Kalau Yesus itu adalah Bapa, apakah Bapa berdoa kepada Bapa? Diam dulu, Edi. Nah, itulah kamu keterbatasan pengertian terhadap Yesus itu sangat terbatas. Apakah Bapa berdoa kepada Bapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah nama Bapa? Kamu tidak mau mengakui Yesus itu adalah nama Bapa? Kalau aku mengaku Yesus itu Tuhan, tetapi kalau pribadinya dia bukan Bapa. Pribadinya bukan Bapa, berarti berapa Tuhanmu? Loh, kamu dari tadi nggak ngerti apa yang saya maksud ya? Coba tanya yang lain, ada yang ngerti nggak? Berapa Tuhan yang kamu sebut? Atau begini, sedikit host masuk, biar nggak ribut. Nih, saya tulis nih, kata Tuhan besar, kata Tuhan besar itu hakikatnya bicara hakikat ya, kata Tuhan besar itu bicara hakikat ya. Oke, dengar dulu aku menjelaskan. Jangan ke saya. Coba Bang Hendy jawab pertanyaan dia. Apakah benar Yesus itu dan Bapa itu menjadi satu Tuhan dan Roh Kudus? Silakan sama Bang Hendy. Iya, mereka menjadi satu karena hakikatnya adalah satu. Aku dan kamu hakikatnya sama. Aku dan kamu Putri hakikatnya sama hakikatnya adalah manusia. Banyak banget sini laki-laki. Kita beda pribadi, beda jenis kelamin. Kamu gini ya, verifikasi. Kalau kamu anggap saya bodoh, kamu verifikasi sama Bang Hendy. Apakah penjelasan kamu itu menjelaskan Tuhan itu satu? Silahkan. Loh, memang kan tadi gini loh, dengar. Tuhan, saya tulis besar Tuhan. Nah, di Tuhan ini ada Bapa, itu bicara pribadinya, ada anak, yaitu pribadi, ada Roh Kudus, itu pribadi. Pribadi inilah yang membedakan itu. Tetapi kalau kata Tuhannya hakikatnya itu kata Tuhan tadi satu kan? Ngerti enggak? Ngerti? Bang Hendy ngerti enggak, Bang? Dari kata Tuhan tadi saya menyebutnya itu ada cuma satu. Memang ada kata Tuhan 3 kali, tetapi sama tulisannya Tuhan kan. Itulah hakikat yang bicara. Netizen berarti dia menyampaikan Tuhan itu ada berapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ngerti nggak bahwa itu cuma satu? Kamu bisa bedain pribadi dengan hakikat nggak? Kamu bisa bedain pribadi dengan hakikat nggak? Kita tanya netizen, apakah dia menjelaskan bahwa itu satu Tuhan? Silahkan. Kamu bisa bedakan pribadi dengan hakikat nggak? Sama kayak aku dengan kamu hakikatnya adalah satu, tetapi kita pribadinya berbeda dong Putri. Edi, kita buktikan apakah yang di bawah ini pada mengerti bahwa hakikat Tuhan Bapa, Roh, dan Anak itu yang kamu jelaskan itu satu. Silahkan. Bagaimana pun menjelaskan kepada mereka itu tidak akan pernah mereka mau mengerti Putri. Izin sedikit host masuk. Oke, izin sedikit host masuk ya, biar ini ada edukasi ya. Saudara Edi, biar jelas, Anda kan Tritunggal, meyakini bahwa 3 pribadi satu hakikat, betul? Nah, kita ini buat edukasi saudaraku ya. Ini Anda Anda melihat gambar di layar besar? Nah, terus? Ini ada berapa bebek di sini, Bang? Silakan. Ada berapa bebek? Ada 3 bebek. 1. Oh iya, 1 bebek. Buka, ujungnya ada 3. Maksudnya ada jumlahnya ada 3. Tapi bebek, tapi hakikatnya 1 bebek. Oke, jadi ada berapa bebek, saudaraku? Silakan. Ini bicara apanya? Bicara pribadinya? Iya, saya tanya. Yang di atas adalah bebek, pribadinya lain kan gitu. Yang di bawah 2 ini hakikatnya juga bebek. Iya kan? Nah, pertanyaan saya saudaraku, ada berapa bebek? Silakan. Berarti hakikatnya ada 1. Ya, ada berapa bebek? Silakan. Hakikatnya ada 1. Bebeknya ada berapa? Bebeknya ada 3. 1, 3-3-nya bebek ini. 1 bebek. Kan itu kan 3-3-nya itu bicara pribadinya, bicara. Oke, lanjut, Putri Sion, teman-teman, lanjut. Jadi gini kesimpulannya, bahwa kalau Trinitas itu masih misterius memang. Bukan masih misterius, tapi kemampuan otakmu yang tidak mampu untuk memahami. Nggak apa-apa. Taruh dulu bang ya.
Kalau Trinitas itu sampai detik ini juga di antara Trinitas sendiri itu masih perdebatan sampai akhir ini. Bukan masih perdebatan, saya dulunya tidak mengerti, tapi karena saya belajar dan berdoa. Saya kan belum selesai kalau bicara, kamu bro. pribadi memang tidak mau berdoa dan tidak mau belajar. Bentar dulu, saya belum selesai bicara kan. Ya jangan dulu dipotong, nanti habis ini baru Anda kan gitu. Jadi sampai saat ini Trinitas itu sulit untuk dijelaskan. Kedua, Oneness mengambil alih untuk mau menyimpulkan. Oneness juga mengalami kesulitan. Jadi antara Oneness dan Trinitas sulit untuk menjelaskan antara Bapa dan Yesus. Saya tidak sulit menjelaskan. Yang kalau sulit begitu, memahami itu adalah Anda. Kalau begitu dengerin dulu Pak Edis. Habis ini Anda bicara, oke? Apa arti hakikat? Hakikat inti. Apa arti hakikat? Inti. Inti apa? Inti apa? Ya misalnya lah antara aku dan kamu hakikatnya manusia, sama-sama manusia. Hakikat artinya adalah inti dasar keadaan yang ya sebenarnya. Udah saya bilang tadi inti kan? Keadaan yang sebenarnya. Iya. Oke, baik. Iya. Keadaan yang sebenarnya Yesus dan Bapa itu berbeda atau sama? Pribadinya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Oke, hakikat artinya apa? Inti. Keadaan yang sebenarnya. Oke. Ya. Keadaannya yang sebenarnya Yesus itu apa? Keadaan yang sebenarnya dia itu adalah firman Allah. Dia manusia atau bukan? Dia 100% manusia. Oke. Keadaan sebenarnya Bapa apa? Roh. Sama nggak hakikatnya Yesus dan Bapa? Hakikatnya sama. Satu punya tubuh, satu tidak punya tubuh, sama atau beda? Itu kan pribadi. Oke, pribadinya beda nggak? Kamu bisa beda pribadi dengan hakikat nggak? Nah itu karena itu udah dijelaskan ke kamu tadi. Kamu udah jelas tadi itu ya. Oke, diulang ya, diulang nih. Diulang dulu ya. Pribadi Yesus itu manusia atau bukan? Pribadinya manusia. Oke, pribadi Bapak manusia atau bukan? Roh. Sama atau beda? Ya beda. Ya, yang mana yang Tuhan? Ya hakikatnya sama, hakikatnya itu Tuhan. Enak lagi kan, ribet kan? Loh, ribet kan? Saya bicara hakikat Ya udah dengan lanjut, pribadi. ribet. Bandingkan Lanjut. dong. Bisa kamu membedakan nggak? Kan saya udah menjelaskan ternyata otakmu yang tidak mampu. Ya udah, jangan salahin otak saya lah. Saya kasih lagi memang data saya salahin, ya. karena kamu nyalahin Taruh saya. saya kasih data lagi. Sekarang saya pakai data Bible. Bisa tampilkan Matius 3 Bang, 16 sampai 17. Ya, saya bacain aja ya. Yesus itu sedang dibaptis di bumi. Ya. Oleh Yohanes. Ada Roh Kudus di awan seperti merpati di awan. 2. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Di sini ada 3 pribadi dalam kejadian yang sama, berbeda tempat. Saya ulang ya. Di Matius 3:16 itu ada kejadian yang sama terus berbeda tempat. Bapa di surga, Roh Kudus seperti merpati di awan, Yesus di bumi sedang dibaptis. Pertanyaan saya adalah, apakah ketiga sosok ini adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Saya pikir dari ilustrasi itu pun harusnya kalau kamu mampu memahami di mana Yesus berada, di situ juga Allah Bapa itu berada dan Roh Kudus. Berarti karena mereka satu hakikat. Harusnya kalau kamu mencerna ilustrasi itu paham harusnya. Ini saya baca data ya. Sesudah Yesus dibaptis, segeralah keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, melihat roh Tuhan ini seperti burung merpati turun di atasnya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati, ada suara Bapa dari surga. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa di surga. B. Yang sedang dibaptis adalah Yesus. D. Roh Kudus. Hakikatnya dari ilustrasi itu kalau otakmu itu kalau otak saya disalahin di data loh. Yesus berada di situ juga Allah Bapa. Kan otak di situ saya mereka bertiga kan? Ntar dulu. Jangan menyalahkan otak saya. Saya membaca tulisan loh. Saya membaca data. Nah sekarang data ini Anda tunjukkan ada 3 oknum di sini, yang mana yang Tuhan, kan yang 3 tadi oknum sudah ini? saya jelaskan, saya sudah coba membandingkan kata Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Berapa Tuhan? Kalau bicara kata Tuhannya itu adalah cuma satu. Berapa siapa? Kalau satu Tuhan siapa?
dengar dulu. Kalau Tuhan cuma satu, siapa? Bapa, dulu Putra, Roh Roh Kudus. Kudus. Jangan kau nanti memframing bahwa Lu aku nggak bisa framing menjelaskan. sih. Jangan Kalau nanti Tuhan kau mau memframing dengerin dulu aku nggak bisa pertanyaannya. menjelaskan. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Kamu memframing aku harus menjelaskan. Kalau Tuhan berdasarkan data yang ada, kalau Tuhan cuma satu, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Silakan tunjuk satu. Monggo. Tuhan itu adalah hakikat. Siapa yang nanya hakikat ya? Saya Tuhan menanyakan itu siapa adalah Tuhan hakikat yang sebenarnya inti. loh. Kan dari tadi udah aku bilang ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya berarti 3 Tuhan. Loh, kata Tuhan itu ada Kau satu enggak? yang Kata jumlah Tuhan itu sendiri, ada satu enggak? kau yang bingung sendiri menambah-nambahin. Bukan, yang bingung itu adalah kamu. Kata Kok Tuhan saya itu yang ada bingung, satu orang saya enggak? yang bertanya. Dengar. Nih, dengar, berku jelaskan. Ini kata Tuhan kutulus gede, Tuhan. Nah, di dalam Tuhan ini ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kata Tuhannya ada satu kan? Ada satu enggak? Tetapi pribadinya berbeda. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Oke, itu saya ikuti. bisa kamu bedakan enggak? Kalau bisa begitu, enggak? ya udah bisa. Ya Pertanyaan udah, kalau sekarang. bisa kamu jangan main Ya framing udah saya cukup. dong. Udah dengerin ya. Pribadi siapakah yang Tuhan? Pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Pribadi siapa yang Tuhan? Pribadi. Oke, pribadi yang Tuhan itu ya Bapa. Oh, berarti Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan. Loh, kan pribadinya manusia. Ya iya, Pribadinya udah manusia. dijawab, cukup. Akhirnya nyerah Oke. juga dia, udah cukup. Jadi Ya. menurut dia, Yesus sama Roh Kudus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Bapa. Loh, kenapa bilang kan hakikatnya kamu kalau bicara Yesus, pindah lagi ke hakikat, bicara pindah lagi ke hakikat. binatur. Diam dulu. Kamu Saya ulang pertanyaannya kalau begitu. Pribadi siapakah yang Tuhan di antara ketiga pribadi ini? kamu ngerti di binatur enggak? Kamu ngerti di binatur Dengerin enggak dulu tadi? pertanyaannya, dengerin. Jangan dimatikan Ada tiga. mikrofon saya. Kau dengerin dulu. Jangan kamu memframing apa yang Kau dengerin dulu lah. Di sini ada udah 3 mendengarkan. pribadi. Kamu memframing dari Saya tadi. nggak framing kok, orang saya nanya sama lu yang jawab. Dengar, ini saya menjelaskan sekali lagi. Nggak usah dijelaskan. Saya mau nanya dulu baru Anda jawab. Tapi kalau kamu tidak Ya dengarkan dulu baru abis ini Anda yang berarti memang jawab. kamu sendiri. Dengarkan dulu ya. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Ini ada 3 pribadi. Pertanyaan. Pribadi siapakah yang Tuhan? Aku dan kamu. Kamu nggak mau mendengarkan pertanyaan, bro? Dengerin dulu baru Kamu Anda hakikatnya sama gantian. enggak? Ya, gantian dulu habis ini. Habis saya tanya, bicara. aku dan kamu hakikatnya sama enggak? Saya bukan Tuhan. Kenapa lo ambil contoh ke saya? Saya bukan tanya, Tuhan. aku dan kamu hakikatnya sama enggak? Sama-sama manusia. Ya udah, pribadi kita berbeda enggak? Beda. Ya udah, bisa enggak Oke. bedain hakikat dengan pribadi? Bisa. Ya sudah, pinter kamu. Oke, sekarang saya nanya. Ini Bapak pribadinya beda, Yesus pribadinya beda, Roh Kudus Ya. pribadinya beda. Pertanyaan, pribadi manakah yang Tuhan? A. Pribadi Bapak, B. Pribadi Yesus, C. Pribadi. Dengerin pribadi dulu. mana yang Tuhan? Kata Dengerin dulu. Habis ini baru Anda Tuhan yang itu kan ngomong. hakikat. Tadi kan sudah. Dengerin dulu. Bisa nggak sih lu dengerin orang ngomong baru Kata Anda yang Tuhan jawab? itu kan tadi hakikat. Dengerin dulu. Atau saya persilakan bicara dulu. Habis ini saya, silakan. Saya tadi sudah menjelaskan. Dengar. Kalau bicara tentang Yesus itu bicara Dwinatur. Ingat Dwinatur. Kalau kamu bicara Yesus jangan cuma bicara kemanusiaannya saja, naturnya kemanusiaannya. Karena kalau kamu bicara bahwa dia hanya sebatas manusia, kamu akan bingung dengan pernyataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Makanya orang Yahudi marah kepada dia, makanya berusaha untuk menangkap dia, dituduh menista Allah. Sudah? Oke, gantian sudah ya. banyak kan? Ya, saya bicara lagi. Anda tadi mengatakan pribadi berbeda, pribadi Bapak berbeda. Ya. Beda, hakikat Bapak berbeda. Lu diam di situ. Saya lagi ngomong. Nanti setelah saya persilakan Anda lagi. Saya ulang ya. Pribadi Bapak berbeda, hakikat Bapak berbeda. Pribadi Yesus berbeda, hakikat Yesus berbeda. Pribadi Roh Kudus berbeda, Jangan. hakikat Roh Kudus kamu berbeda. framing. Pribadi Bapak berbeda. Sabar Bapak dulu, Bapak gantian Bapak. ngomongnya. Kan Lu nggak sudah bisa diskusi janjian ya? tadi. Silakan. Dengar, Bang Edi. enggak. Atau Anda masih mau bicara lagi? Persilakan, lu bicara lagi. Begini loh. Saya belum selesai loh. Allah itu kemana-mana kan? Hakikatnya roh. Bapak itu kan nggak kelihatan. Gantian saya dulu ya.
Boleh nggak saya dulu nih? Saya izin ke Anda nih. Dengan hormat, saya bicara dulu ya. Oke, silakan. Oke. Pribadi Bapak beda. Anggaplah Bapak pribadinya warna merah. Pribadi Yesus berbeda. Anggaplah pribadi Yesus yang kuning. Pribadi Roh Kudus berbeda. Anggaplah Roh Kudus yang hijau. Jadi tiga-tiganya ini pribadinya berbeda. Pertanyaan sederhana. Siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, C. Pribadi Roh Kudus, D. Ketiga pribadi. Jawab. Bapak. Bapak. Baik. Pertanyaan kedua, pribadi manakah yang Anda sembah? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, D. Pribadi Roh Kudus. Bapa di dalam nama Yesus karena Yesus adalah firman Allah. Ya kalau kepanjang banget. Loh, memang iya. Kamu nggak bisa Berapa? ninggalin gua. Oke. Berapa pribadikah yang Anda sembah? Jawab. Berapa pribadikah yang Anda sembah? Berapa pribadi yang saya sembah? Ya. Pribadi Bapa di dalam nama Yesus. Berapa pribadi itu? Pribadi Bapa di dalam nama Yesus. Itu berapa pribadi? Satu pribadi. Pribadi Bapak dan Yesus sama nggak? Pribadinya beda. Ya berarti dua pribadi yang lu sembah, Kucluk. Oh enggak, Bapak itu roh wujudnya kan? Bapak itu Iya, roh mulai wujudnya enggak? ngaco, udah cukup, udah turun. Kok mulai ngaco? Kamu Udah tuh nggak paham turun, dari... udah turun. Dia sendiri ngomong Yesus dan Bapak pribadinya beda. Saya tanya, pribadi siapa yang kau sembah? Pribadi Bapak dan Yesus. Berapa pribadi yang kau sembah? Satu. Ini namanya melawan akalnya sendiri. Ini namanya kucluk. Putri Jion pasti ketawa. Ngerecokin aja dia tuh. Ya, terima kasih Bang Hendy ya. Jadi itu yang jangan membingungkan orang ya. Udah tidak meyakini apa yang kamu yakini, terus kamu kasih edukasi sama orang itu yang membingungkan gitu, sehingga Allah ini, Bapak ini, Yesus ini siapa gitu, sehingga sebentar, jadi semua menjadi blur gitu ya, blur, mereka pusing, teman-teman di Islam pusing gitu. Nah, kalau yang tadi ada yang bilang kenapa Putri di atas tapi nggak ngebantu temennya sesama Kristen, mohon maaf ya, kalau Putri itu sebetulnya tidak mau terikat oleh denom, karena denom itu seperti buatan buatan manusia untuk mengimani Allah, Roh dan Putra itu. Sementara di Alkitab itu bahkan Yesus tidak pernah mengatakan itu adalah tiga pribadi, bukan. Roh itu, Roh Allah itu disebutnya Bapa. Itu berarti bukan dua, bukan berbeda. Roh Allah yang tidak terlihat itu disebutnya Bapa. Nah, Roh Allah yang tidak pernah terlihat itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itulah Allah yang Bapa yang tidak pernah kelihatan itu. Artinya dia bukan pribadi yang berbeda-beda gitu. Walaupun kita tahu dia itu tidak terlihat awalnya, dia dalam rupa roh Allah, tetapi pada waktu dia terlihat, dia menyatakan diri, tetap dia itu Allah yang sama dengan Tuhan yang dari dulu, yang sudah menyatakan dia akan datang ke dunia gitu. Makanya di dalam 1 Yohanes ayat 10 itu berkata, dia sudah ada di dunia ini, tetapi ciptaannya tidak mengenal dia. Nah kayak tadi jadinya bingung, dikiranya Yesus itu beda dengan Allah yang sudah datang di dunia ini. Gitu, Gini Put, tadi pertanyaan, pertanyaan saya kan dia bilang gini, pribadi Bapak beda, pribadi Yesus beda, pribadi Roh Kudus beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Dia jawab pribadi Bapak. Oke. Siapa yang kau sembah? Pribadi siapa? Dia jawab pribadi Bapak dan di dalam Yesus. Jadi ada dua pribadi yang dia sembah, tapi dia mengatakan satu pribadi. Iya, inilah kucluknya. Dia lawan argumentasinya sendiri. Gitu. Oke, coba kita kasih jadi Tritunggal ini Putri Sian, Bang Handi. Oke, daging atau daging kemanusiaan Yesus itu daging Tuhan atau daging ciptaan, Sian? Nah itu nggak bisa kita jelaskan ya, bahwa memang dia kedagingannya harus seperti itu. Jadi melalui
dibentuk di dalam sebuah rahim, tetapi rohnya itu kan memang dari roh Allah itu sendiri. Saya nggak ke rahim. Setelah dia aja 1:14 telah menjadi manusia. Ya, manusia betul. Ini kedagingannya ini kedagingan ciptaan atau kedagingan Bapa itu sendiri? Aku lupa ayatnya. Jadi disebutnya itu apa ya? Dia memang dalam tubuh manusia, tetapi rohnya itu pun roh. Aku lupa. Kemarin aku baru bahas, tapi aku lupa ayatnya. Gitu. Jadi kamu belum tahu bahwa daging itu ciptaan atau daging Tuhan itu sendiri? Tapi bukan ciptaan ya sebutannya. Ya memang dia harus seperti itu gitu. Jadi bukan ciptaan. Berarti daging pencipta, betul? Daging pencipta enggak. Kalau berdasarkan ininya, kalau kita mau paham itu berdasarkan waktu kejadian, runtutan kejadian. Jadi waktu penciptaan itu memang belum ada yang namanya tubuh manusia. Tubuh Yesus itu jangan ke sana Putri Sion, kepanjangan. 1:14, John 1:14, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi manusia. Nah, yang menjadi manusia ini apakah Bapa itu sendiri dagingnya gitu loh. Daging ini dagingnya, manusianya ini daging manusia. Kan di situ ada dua. Coba Putri pelajarin dulu ini ngejawabnya harus seperti apa, karena memang kan dia dalam tubuh yang memang bukan seperti kita ya. Gitu. Nanti coba Putri lagi ya cara jawabnya. Oke, Putri. Kalau tubuh tanpa roh, apakah tubuh itu bisa berbuat apa-apa? Ya, tubuh tanpa roh jelas tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ada di tubuh Yesus adalah roh Bapa itu sendiri, betul? Betul. Oke. Lalu waktu dia disalib dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Ini siapa yang berkata ini? Ya, Yesus yang berkata itu. Yesus. Di situ ada roh Bapa nggak? Waktu keluar pergi berarti tidak ada ya. Waktu dia meninggalkan dan di situ kematian. Terlihat secara tubuhnya kematian. Oke, sebelum pergi, sebelum meninggal, dia kan masih sempat berkata, Eli Eli lama sabachthani. Ini roh siapa yang di dalam tubuh ini? Sebetulnya gini, roh siapanya kan itu sebetulnya masih ada di dalam dia. Tetapi memang dia harus menyatakan perkataan itu supaya tergenapilah apa yang disampaikan oleh itu ada di Mazmur. Jadi di Mazmur itu bahwa itu dia akan mengatakan gitu. Jadi dalam kesengsaraan, dalam kesakitan, dia menyatakan sama Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, seperti yang sudah tertulis di dalam surat para nabi ya, seperti itu yang memang harus yang terjadi gitu. Nah, setelah dia mengatakan itu kan ternyata memang dia keluar dari tubuh itu dan orang menyatakan bahwa dia sudah meninggal gitu. Kan dia udah mati, nggak ada di sana gitu. Nah, waktu meninggal antara tubuh dan roh terpisah tidak? Ya, tubuh dan roh terpisah. Kamu mengakui itu terpisah? Ya, terpisah karena kan tidak ada roh, dia tidak, bahkan udah dinyatakan meninggal. Nah, makanya kenapa gini dinyatakan meninggalnya itu sesuai dengan nubuatan juga bahwa tulang-tulangnya tidak dipatah-patahkan, karena waktu itu kalau misalkan orang disalib terus dia ternyata belum meninggal, itu pasti harus dipatah-patahkan tulangnya. Tetapi seperti nubuatan yang sudah ditulis, dia nggak dipatah-patahkan tulangnya gitu, karena orang sudah di sini Put, kamu jadi Tritunggal. Kamu jadi Tritunggal lagi di sini karena dia terpisah. Kamu konsisten di situ. Kamu jadi Tritunggal lagi di sini. Terpisah lagi antara tubuh dengan roh. Nah, sekarang tubuh ini, tubuh yang meninggal ini tubuh Tuhan atau bukan? Ya, memang dia tubuh yang memang dipakai oleh Tuhan, itu tubuh Tuhan. Iya, tubuh ini tubuh Tuhan atau bukan? Tubuh Tuhan jelas. Tubuh Tuhan, roh Tuhan, betul? Betul. Waktu dia meninggal terpisah atau tidak? Iya, dia terpisah waktu roh itu. Nah, jadi Tritunggal kamu di situ. Selesai. Tapi setelah kematian itu, setelah kematian itu kan ada kebangkitan. Jangan dulu kebangkitan dulu. Sebentar. Gini loh. Ya, sebenarnya gini, walaupun itu terlihatnya oleh kita adalah tubuh manusia, tetapi pada dasarnya oleh kita adalah tubuh manusia. Ya, tetapi pada sebenarnya siapa dia, ya Allah itu sendiri. Makanya dikatakan Yesus itu akan datang dalam tubuh kemuliaan. Artinya yang memang tadinya tidak terlihat itu menjadi terlihat. Bapa yang tidak pernah terlihat itu menjadi terlihat. Itulah yang dinyatakan.
Nah, makanya kenapa kita jadi kenapa dia manusia itu bukan hanya sekedar utusan ya ternyata gitu. Dia ternyata lebih dari apa yang dia sampaikan gitu kan, bukan hanya utusan. Makanya kalau misalkan kita mau lihat Yesus benarkah dia utusan, kenapa orang Kristen kok kayak setengah-setengah ya gitu, masa manusia dijadiin Tuhan. Nah, setiap perkataan yang dia sampaikan itu yang harus kita pelajari, ada makna apa, karena dia berkata dengan perumpamaan kebanyakan gitu. Tapi kalau makin kita mengenal dia dari setiap apa yang dia sampaikan, dia walaupun dia dalam tubuh manusia, kita tahu sebenar-benarnya dia siapa gitu. Gitu loh Bang. Baiklah kalau begitu. Ya silakan mungkin Bang Andi, Bang Inspirasi mungkin mau masuk 1-2 Ron. Saya Bang Pulko menanya Bang Pulko menanya Bang Pulko. Oh silakan. Izin. Mbak Putri Sion ini, aku menanya, ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku ya? Dengar baik-baik ya. Saya mau tanya sama Putri Sion, apakah waktu itu Yesus sudah meninggal atau belum? Karena Yesus mengatakan, Eli, Eli sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah di situ Yesus sudah meninggal? Atau sudah ditinggalkan apa? Roh? Gitu? Kalau masih berbicara seperti itu, kalau masih bisa berbicara kan dia belum meninggal. Belum meninggal. Jadi roh yang di mana di dalam tubuh Yesus ini sebenarnya roh siapa sih? Ya. Roh Bapa atau roh yang mana nih? Nah, Pak Farid sebetulnya kenapa dia berbicara seperti itu? Karena memang dia harus menggenapi nubuatan. Artinya apa yang sudah ciri-ciri atau tanda-tanda ataupun apa yang akan diperkatakan itu harus dia perkatakan gitu. Nah, pada saat dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, ini pun menjadi sesuatu yang memang akan menjadi bukti bahwa dia memang berada di kayu salib waktu itu. Karena ada yang menyaksikan Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Bukan yang berkata aku ini yang diserupakan, dia tidak berkata demikian. Eli Eli lama sabachthani, artinya dialah Mesias yang menyatakan bahwa sesuatu yang akan datang itu memang sudah dialah itu gitu. Karena kalau dia tidak mengatakan itu, maka orang-orang pun akan sanksi. Nah, pada waktu dia mengatakan itu, justru ada beberapa orang yang mengetahui nubuatan itu, lalu dia berkata, dia ini anak Allah. Benar dia ini anak Allah. Kan begini, Mbak. Tolong, Mbak, dengar dulu saya. Kan begini, Mbak. Ini kan Yesus mengatakan, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan? Waktu itu kan sudah ditinggalkan kan? Udah pergi kan? Iya kan? Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan? Ini udah pergi kan? Yesus masih berbicara nih, masih berbicara. Makanya aku tanya, roh siapa yang sebenarnya ini, yang berkata-kata, mengapa engkau meninggalkan aku gitu loh. Padahal ini sebenarnya, Bapaknya udah pergi loh. Eli, gitu kan? Gimana sih? Oke. Ya. Untuk penentuan bahwa dia itu masih ada di dalam rohnya masih ada di dalam dia, jelas masih ada di dalam dia. Tetapi yang menentukan bahwa dia akan berkata itu setelah dia tidak ada atau masih ada, ya jelas dia harus berkata itu selama roh itu masih ada di dalam dia. Tetapi kalau dia udah nggak ada kan dia udah nggak ngomong kali Pak. Nah, dia harus menyampaikan itu. Barulah dia lepas gitu kan. Pertanyaannya bukan itu. Yang pergi dalam diri Yesus itu Bapak atau siapa ya? Ya roh Allah itu Bang Hendy. Berarti Bapak meninggalkan dia? Meninggalkan tubuh itu. Meninggalkan tubuh, masuk ke dalam kerajaan maut, dia menyelamatkan orang-orang kudus dari sana gitu. Jadi nggak selamanya Yesus dan Bapak menyatu ya, kadang berpisah ya? Untuk waktu kejadian sampai saatnya selesai itu makanya dia benar Tritunggal dia di situ Bang. Berpisah dia di situ, jadi berapa Tuhan jadinya tuh? Sebentar biar paham ya Tritunggal itu apa. Jadi waktu Yesus mengatakan selesai, memang itu yang mau misinya Tuhan itu adalah di situ. Misinya itu di situ. Selesai katanya. Artinya ada bukan gitu Putri, izin dulu ya. Kan Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Artinya Bapak udah keluar kok dia masih ngomong. Artinya dia ada roh dia, dua nyawa dia. Bagaimana? Ya. Nah, itu kan bukan putri yang menjadi produsernya di situ, bukan putri ya. Jadi putri nggak bisa menjawab secara ininya detailnya nggak bisa. Yang jelas waktu itu Yesus memang masih ada di sana, tetapi dia harus menyatakan apa yang harus disampaikan. Bukan itu pertanyaannya. Eli Eli lama sabachthani. Bapakku, atau Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Iya. Artinya bapaknya udah dengerin dulu, bapaknya udah pergi, kok dia masih ngomong? Berarti ada dua roh cadangan ini. Dua roh cadangan.
Jadi gini, aduh Bang Hendy, ini sesuatu yang memang kalau misalkan kita berpikir bahwa dia itu harus seperti apa yang kita inginkan kan sulit ya. Putri juga mau menjawab mengikuti apa yang dipertanyakan ke Farid sama Bang Hendy. Itu kan nanti menyalahi dari apa yang terjadi ya. Bahwa Yesus itu memang harus menyatakan itu, dan kalau ditanya masih ada di situ rohnya, ya masih ada, makanya dia bisa bicara. Kalau udah nggak ada kan dia kalau Bapak masih ada di situ berarti Bapak nggak pergi. Kenapa Yesus ngomong pergi gitu loh? Gimana Bang Hendy itu di luar kekuasaan Putri karena Oke, nggak bisa dijawab udah. Itu iman, itu iman ya. Iya. Itu iman. Oke, kita maklumi iman. Silakan yang lain. Nggak bisa dijelaskan itu iman. Lanjut. Betul Bang Andi. Jadi memang Wanas begini Put. Jangankan kamu, Malikil aja nggak bisa jawab ini. Jadi Malikil itu, Wanas itu meyakini bahwa daging itu daging Tuhan. Dia tidak bisa terpisah kan. Tapi ketika dia mati 3 hari terpisah. Nggak bisa jawab Malikil ini. Jadi tertunggal dia Bang Andi. Lanjut. Bang Suma mungkin monitor kan. Ya, kalau masalah dia harus tertinggal, terlepas, itu kan memang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki ya, bukan kehendak Putri ataupun kehendak Malikil, nggak bisa gitu. Kehendak dia yang harus kita pahami, kenapa harus terjadi seperti itu. Nah, berbicara masalah Tritunggal dan Oneness, sekali lagi Putri bilang, itu denom yang sebetulnya dia mengambil dari Alkitab, dan dia mengadop itu menjadi bentukan Tritunggal. Padahal di dalam Alkitab itu yang disebut dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, berbicara tentang nama Bapa ini adalah sebutan untuk Roh Kudus, Roh Allah yang tidak terlihat ini. Nah, Roh Allah yang tidak pernah terlihat ini menyatakan diri menjadi manusia. Ini jadi dia juga mau tahu nggak? Data yang mengeliminasi denom yang belakangan nongol ini jelas pernah diajarkan oleh Yesus. Pertama datanya di Ulangan 64, Markus 12:29, Yohanes 17:3. Ini data yang melawan ajaran Yesus, terjadi Oneness dan Tritunggal. Jadi kalian Oneness, kalian Tritunggal melawan ajaran Yesus. Jelas begitu ya? Oke, lanjut. Makanya nggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit ya. Saya tadi kan ngedenger ya. Enggak, ini biar clear ya. Ketika Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan, apalagi tadi Anda mengutip ya, ini OT-nya perempuan sih ya. Oke, salam. Oke, kata Yesus bilang gimana? Petrus ya kan, sudah berapa lama kamu bersama aku? Ya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Coba ini jangan samakan pondasi keimanan Petrus dengan keimanan hari ini orang-orang Kristen. Kenapa kalimat itu diucapkan sama Yesus? Kenapa? Ya, kalau dia bilang, Yesus mengatakan begini, siapa yang melihat Ibrahim, dia melihat Bapa. Yang anaknya itu Yesus. Ya, yang anak ke Bapa itu Yesus. Makanya siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tapi keimanan mereka, pondasi mereka nggak mustahil meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di situ dia jurang pemisahnya. Kalau Anda ketika dikatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, lalu dia jadi Tuhan, itu beda. Jalan pikiran Andanya ini loh yang mesti dipecahkan. Mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dasar dari situ nggak ketemu. Karena ketika Yesus mengucapkan itu, Petrus tuh tahu. Ya, apalagi kalau kita mau bawa ketika di Filipus. Silakan. Oke. Waktu Bapak memang berpikiran bahwa Yesus manusia ini salah nih, berpikiran bahwa Yesus mengatakan kamu telah melihat Bapa itu salah. Nah, sementara Bapak mungkin belum pernah membaca lagi bahwa Yohanes ini adalah murid yang terakhir yang memang ditemui lagi oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Nah, karena Yohanes ini sudah bertemu lagi dengan Yesus yang sudah terangkat ke surga itu, dan dia menyatakan diri akulah yang maha kuasa, maka Yohanes pun menuliskan dan menyatakan di Yohanes 1 ayat 10, manusia dia sudah ada di dalam dunia ini, tetapi ciptaannya tidak mengenal dia. Artinya Yohanes sedang menyatakan dia mengenal siapa Yesus itu. Dia
Yesus adalah yang menciptakan dunia ini. Dia pencipta. Oh, keren ini, tambah bahaya ini.